He gives the keeping of the lights of Hai Movie Hunters, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Astaga, masih klimisin rambut pakai air? Kembali lagi dengan saya Ucok. Kali ini kita akan membahas sebuah film ciptaan kakak sepupu saya yang menceritakan tentang kehidupan seorang gadis pendiam seperti saya, di mana ia menjadi pemberontak ketika ia keseringan mendapat perundungan atau bulian dari teman-temannya. Ditambah lagi ibunya yang sangat religius dan fanatik, menganggap kalau bersosialisasi dan bersenang-senang adalah perbuatan dosa. Ya udah, daripada keburu basi, langsung aja siapkan posisi, tetap jaga jarak, silakan pasang handsfree, selamat menikmati. And let's check this movie. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Margaret yang tengah kesakitan di dalam kamarnya. Dia mengira ada kanker di dalam perutnya yang ternyata Margaret sedang melahirkan anak dari hubungannya di luar nikah. Margaret sangat menyesal dan ingin membunuh bayi tersebut. Namun bayi itu menangis seolah meminta dibiarkan hidup. Tangisan bayi itu pun meluluhkan hati Margaret yang kemudian ia membiarkan anak perempuannya itu hidup dan diberi nama Carrie. Carrie tumbuh menjadi gadis pendiam, pemalu dan sangat minder dengan teman-temannya. Hingga suatu hari, Carrie sedang mandi di sekolah setelah berolahraga. Carrie yang mungkin lagi dapet, namun kala itu dia masih belum paham hal tersebut, yang kemudian Carrie pun sangat panik dan mengira dirinya sekarat. Dia berteriak meminta bantuan pada teman-temannya. Aduh, tolong saya, perut saya encrot-encrotan. Yang ternyata hal tersebut malah menjadi bahan bulian untuknya di sekolah. Kemudian, Sue menyuruh Carrie menyumpalkan pembalut. Para siswi di ruangan tersebut pun melempari Carrie dengan pembalut. Tiba-tiba, Chris merekam kejadian tersebut untuk dijadikan bahan ejekan. Carrie pun semakin histeris. Akhirnya guru olahraga yang bernama Bu Jardy datang dan berhasil menenangkan dengan sebuah tamparan keras. Kemudian Carrie dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk dinasihati. Bu Jardy menjelaskan bahwa menstruasi adalah hal yang normal bagi perempuan. Namun saat kepala sekolah meminta izin Carrie untuk menghubungi ibunya, ia terlihat sangat marah. But we've got to bring her into this, okay? No. Sweetie, we have no choice. We have to tell your mom. No! Tak lama kemudian ibunya datang menjemputnya. Di tengah perjalanan, Carrie terus bertanya kepada ibunya, kenapa ibunya tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi kepadanya. Namun ibunya tidak menjawab dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat itu, Carrie bertahan di dalam mobil hingga datanglah anak kecil yang meledeknya. Lalu dengan menggunakan tatapannya, dia pun tak sengaja menjatuhkannya. Carrie memiliki keyakinan bahwasannya dirinya punya kekuatan khusus. Saat Carrie masuk ke dalam rumah, dia melihat ibunya sedang menyakiti dirinya sendiri. Dan Carrie pun masih mempertanyakan kenapa ibunya tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi. Namun ibunya terus meracau tentang kutukan dan dosa. Ia menganggap Carrie mendapatkan kutukan tersebut karena dosa yang telah ibunya lakukan. Melihat Carrie yang banyak tanya, ibunya pun memukul Carrie menggunakan sebuah buku. Lalu ia dipaksa untuk masuk ke dalam ruangan doa. Lalu pada saat Carrie berontak dan berteriak, pintu ruangan itu pun terbelah. Di sisi lain, Sue masih kepikiran dengan Carrie, di mana dirinya menyesal dengan tindakannya di sekolah. Namun berbeda dengan Chris, dirinya masih belum puas dengan apa yang sudah ia lakukan pada Carrie. Yang akhirnya, ia mengupload video Carrie di media sosial atau medsos. Keesokan harinya, Bu Jardy menghukum para siswi yang melakukan pembulian pada Carrie. Bu Jardy memberikan skorsing pada siswi yang tidak mau dihukum dan tidak boleh mengikuti pesta dansa yang 1 minggu lagi akan digelar. Bu Jardy telah mengetahui bahwa Chris telah mengupload video Carrie di media sosial. Namun Chris melawan dan tetap aja nggak mau menjalani hukuman itu dan tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Di koridor sekolah, Carrie melihat tulisan yang menghina-hina dirinya. Dia lalu menatap kaca toilet dan kaca itu pun hancur. Carrie pun mencoba menyusun kaca itu kembali. Carrie semakin yakin dengan kemampuan telekinesis yang dimilikinya, dan dia pun memperdalam pengetahuannya untuk memperdalam ilmu tersebut. Saat itu Carrie ingin mencoba kemampuannya di kelas. Carrie dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk membacakan puisi buatannya. Dan lagi-lagi, Carrie selalu mendapatkan bulian dan ejekan.
bahkan oleh gurunya sendiri yang menganggap puisinya itu menakutkan. Namun ada satu temannya yang bernama Tommy yang membela Carrie dengan menyanjung puisi buatannya itu. Di toko jahitnya, Ibu Carrie kedatangan Tante Snell yang merupakan ibu dari Sue. Tante Snell menyampaikan bahwa ia menyesal tentang apa yang telah dilakukan anaknya pada Carrie. Namun Ibu Carrie tidak menanggapinya dan percakapan itu berlalu begitu saja. Saat Carrie sedang berada di dalam kamar, ia melatih ilmu yang dimilikinya dengan menggerakkan buku-buku hingga salah satu buku membentur pintu dan mengagetkan ibunya. Kemudian ibunya pun naik dengan membawa pisau. Dia cemas dengan keadaan Carrie. Namun mengetahui kedatangan ibunya, Carrie pun berpura-pura tidur. Setelah ibunya pergi, Carrie kembali mencoba ilmunya tanpa membuka matanya dan ternyata hal itu berhasil. Keesokan harinya, di sekolah, Sue menemui pacarnya yang bernama Tommy. Dia meminta Tommy mengajak Carrie ke pesta dansa untuk menebus perbuatannya pada Carrie waktu itu. Kemudian, Tommy pun mulai mendekati Carrie namun ia menanggapinya dengan dingin. Carrie pun pergi meninggalkan Tommy, namun ternyata Tommy tidak menyerah. Ia kemudian mengejar Carrie dan mencoba meyakinkannya kembali. Tapi Carrie masih tetap saja tak peduli. Saat itu, Carrie terlihat sedang menangis di ruang ganti. Tiba-tiba, Bu Jerdy mendatanginya untuk mencoba menenangkannya. Lalu, Carrie menceritakan tentang Tommy yang mengajaknya ke pesta dansa. Dia menganggap Tommy hanya akan menjebaknya. Namun, Bu Jerdy meyakinkan Carrie bahwa mungkin saja Tommy tulus mengajaknya pergi ke pesta dansa. Saat itu, Tommy mengikuti Carrie ke rumahnya, dan Tommy kembali merayu Carrie agar bersedia ke pesta dansa bersamanya. Akhirnya, Carrie pun bersedia menerima tawaran itu. Karena mungkin ini pertama kalinya Carrie diajak pria untuk pergi dansa. Hatinya pun berbunga-bunga, gak berbeda dengan hati saya yang selalu tersakiti. Kemudian, Carrie pun membeli gaun untuk dikenakan di pesta dansa. Sepulangnya ke rumah, ternyata ibu Carrie sudah menunggunya di halaman. Carrie menjelaskan kepada ibunya kalau ia akan diajak temannya untuk pergi ke pesta dansa. Ibunya pun melarang untuk pergi. Tapi Carrie mencoba meyakinkan ibunya dan sayangnya lagi-lagi ibunya berbicara tentang dosa dan kutukan. Hal itu membuat Carrie sangat tertekan hingga dia menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat barang-barang termasuk ibunya sendiri. Nah, lu. Di sisi lain, di sebuah peternakan babi, Chris dan Billy sedang mempersiapkan sebuah rencana jahat. Mereka membunuh seekor babi lalu mengumpulkan darahnya. Di tengah malam, Chris dan Billy menggantungkan satu ember penuh darah babi di lokasi pesta dansa. Ironisnya saat itu Carrie sedang bergadang untuk menyelesaikan gaun miliknya yang akan ia gunakan ke pesta dansa nanti. Carrie mengerjakannya sebaik mungkin dengan sangat teliti. Hingga tibalah waktu yang dia nanti. Sore itu, untuk pertama kalinya, Carrie menggunakan gaun dan bersolek. Saat ibunya melihatnya, lagi-lagi ibunya melarang Carrie untuk pergi. Di sini, ibunya lalu memukuli dirinya sendiri. Aneh. Namun niat Carrie sudah bulat. Melihat ibunya yang terus mengoceh, membuat Carrie akhirnya memutuskan untuk mengurung di ibunya di ruang doa. Dan membakar kunci pintu tersebut. Akhirnya, Tommy dan Carrie pun berangkat ke pesta dansa. Sore itu menjadi waktu paling bahagia dalam hidup Carrie. Sesampainya di lokasi, Carrie terpukau dengan dekorasi pesta tersebut. Siswa dan siswi terlihat sedang bersenang-senang di sana. Lalu Jerdy datang menemuinya dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tommy juga mengabari Sue bahwa rencana baiknya berjalan lancar. Malam itu, Tommy mengajak Carrie untuk berdansa. Carrie terlihat sangat gugup karena belum pernah merasakan berdansa selama hidupnya. Namun Tommy mengajarinya hingga Carrie pun mulai menikmatinya. Sementara itu, di rumah Margaret mencoba mendobrak pintu dengan tangannya. Bersama dengan itu, Chris dan Billy sedang bersiap menjalankan rencana jahat mereka. Dan tibalah pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemilihan Raja dan Ratu Porn Night. Tidak ketinggalan, Tommy dan Carrie pun melakukan vote untuk diri mereka sendiri. Saat itu, Sue yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan ancaman dari Chris. Ia pun segera menyusul mereka ke tempat pesta dansa. Pada saat itu, komplotan Chris menukar hasil voting tersebut untuk mereka berencana agar Tommy dan Carrie yang terpilih menjadi pangeran dan ratu di malam itu. Tak lama kemudian, akhirnya Sue sampai di lokasi pesta itu dan bergegas mencari Chris. Dan pada saat itu juga, MC mengumumkan hasil voting. Di mana Carrie terlihat tak percaya dengan hasil pengumuman itu. Akhirnya Carrie dan Tommy pun bersama-sama naik ke atas panggung, sementara Chris dan Billy sedang bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Bu Jerdy yang pada saat itu melihat Sue, mengira Sue akan melabrak Carrie. Ia langsung bergegas menghalangi Sue untuk masuk ke dalam pesta itu.
Akhirnya Chris pun menarik tali yang terikat pada ember yang berisi darah babi yang berada tepat di atas kepala Carrie. Namun belum cukup sampai di situ, komplotan Chris juga memutar video Carrie di layar lebar untuk membuat Carrie semakin tersiksa dan membuatnya malu di depan umum. Melihat pertunjukan itu semua, siswa yang datang di pesta itu langsung menertawai Carrie. Pembulian yang kejam sih ini ya, tega banget. Merasa sukses membalaskan dendamnya, Chris dan Billy pun langsung kabur dari tempat tersebut. Tiba-tiba, ember besi jatuh dari atas dan menimpa kepala Tommy. Kejadian itu membuat Tommy langsung meninggal di tempat. Melihat hal itu pun, hati Carrie semakin hancur. Bulian dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya akhirnya membuat Carrie marah dan naik darah. Akhirnya, ia mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan amarahnya, ia langsung menyerang semua orang yang telah menertawai dan membuli dirinya. Acara itu pun seketika berubah menjadi pembantaian. Akhirnya gedung sekolah mengalami kebakaran hebat. Ada beberapa yang selamat termasuk guru Jerdy, namun anak-anak yang selalu membuli Carrie tentu tidak luput dari penyiksaan Carrie. Gak selesai sampai di situ, Carrie pun segera keluar dari tempat itu lalu mengejar Chris dan Billy. Saat Carrie mendapatinya, Chris dan Billy pun mencoba untuk menabrak Carrie yang sudah ada di hadapan mobil mereka. Billy. Kill her, Billy, kill her. Shut up, I got this! Namun hal itu ternyata sia-sia. Si cantik Carrie yang sudah menjadi seperti malaikat pencabut nyawa ini dengan mudah menghentikan mobil mereka dengan paksa yang membuat Billy tewas seketika. Chris yang masih selamat mencoba kembali untuk menabrak Carrie, kemudian Carrie dengan mudah menahan mobil itu lalu melemparkannya ke stasiun bensin yang ada di daerah itu. Alhasil kepala Chris terbentur kaca mobil hingga tak sadarkan diri. Dan bensin pun mengalir deras dari keran pompa mobil itu. Tampaknya Carrie belum puas akan hal itu. Dia lalu membakar tempat tersebut dan berakhirlah riwayat Chris. Setelah kejadian mengerikan itu, Carrie pun pulang ke rumah lalu mencari ibunya di ruang doa. Namun ibunya telah berhasil keluar dari ruangan tersebut. Setelah mencari dan belum menemukan keberadaan ibunya, Carrie pun bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan tiba-tiba dia merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ketika selesai mandi, tiba-tiba ibunya muncul dari belakang Carrie. Carrie pun segera menghampirinya dan meminta maaf pada ibunya. Akhirnya mereka pun berpelukan. Tak disangka, ternyata saat itu ibunya telah membawa pisau dan berhasil menusuk tubuh Carrie saat lengah. Carrie yang tertusuk pun mencoba melawan tanpa disengaja. Ia mengeluarkan kemampuannya dan membunuh ibunya sendiri. Sambil memeluk tubuh ibunya, Carrie merasa sangat sedih dan menyesal karena telah melawan ibunya. Tak lama dari itu, Sue datang dan mencoba meminta maaf pada Carrie. Namun tiba-tiba, batu-batu pun berjatuhan dari atas rumah Carrie. Melihat hal itu, Sue mengeluarkan tangannya untuk mengajak Carrie keluar dari rumah. Namun, Carrie tiba-tiba merasakan bahwa Sue sedang mengandung bayi perempuan. Carrie lalu mengeluarkan Sue dari rumahnya menggunakan kemampuannya. Sesaat setelah Sue berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat, rumah Carrie pun hancur dan rata dengan tanah. Di mana kejadian itu adalah akhir dari hidup Carrie dan ibunya. Beberapa saat berlalu, Sue mengunjungi makam Carrie dan membawakannya bunga. Dan film pun berakhir dengan ending yang membagongkan. Gimana filmnya? Seru nggak? Kalau saya yang punya kekuatan itu mendingan saya pakai buat bantuin Cima buat ngangkatin kasurnya terus dibolak-balik biar cepet kering gitu. Entah film ini dibikin karena terinspirasi dari apa, yang jelas semoga menghibur teman-teman semua. Ya oke, semoga jumpa lagi dengan kondisi yang prima. Jaga selalu kesehatan. I love you. Ucap pamit dulu ya. Bye-bye. Lega.